Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Kurikulum. Saya Sastika Zikriani dengan NIM 2032315 dengan rekan saya. Dan saya Feby Febrianti dengan NIM 20323.006. Saya Widya Cahyati dengan NIM 203230008. Dan saya Endang Istiqomah dengan NIM 203230010. Baiklah, kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sumber daya pendukung pelaksanaan kurikulum. Di dalam abstrak ini membahas bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar dan mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Hakikatnya, setiap kurikulum memiliki atau merupakan suatu cara untuk mempersiapkan agar anak dapat berpartisipasi sebagai anggota yang produktif di dalam masyarakat yang luas. Setiap kurikulum, bagaimanapun polanya, selalu memiliki komponen-komponen tertentu, yakni pernyataan tentang tujuan dan sasaran, seleksi dan organisasi, bahan dan isi pembelajaran, bentuk dan kegiatan belajar dan mengajar, dan akhirnya evaluasi dari hasil pembelajaran. Perbedaan kurikulum ini terletak pada penekanan unsur-unsur tertentu. Keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum di sekolah tidak terlepas dari beberapa sumber daya pendukung. Sumber daya pendukung di dalam kurikulum ini, yang pertama itu adalah manajemen sekolah. Yang kedua itu adalah pemanfaatan sumber belajar, penggunaan media pembelajaran, penggunaan strategi dan metode pembelajaran, serta kualitas kinerja guru dan monitoring kurikulum. Monitoring kurikulum atau juga kita kenal sebagai pengawasan dari pelaksanaan kurikulum tersebut. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah manajemen sekolah. Baiklah, yang pertama yaitu ada manajemen sekolah, di mana manajemen sekolah ini merupakan proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan, yang kedua ada organizing atau organisasi, yang ketiga ada leading atau memimpin, dan yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Dengan melakukan 4 fungsi utama tadi, maka manajemen sekolah dalam melakukan kegiatan akan terus berkesinambungan, terus-menerus dan saling berkaitan. Baiklah, yang kedua yaitu pemanfaatan sumber belajar. Yang pertama, pengertian dari sumber belajar itu sendiri merupakan salah satu komponen yang membantu dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar ini tidak lain adalah daya yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagian ataupun secara keseluruhan. Yang kedua itu ada makna sumber belajar. Pendidikan konvensional memiliki paradigma bahwa guru adalah satu-satunya sumber belajar, sehingga dianggap orang yang paling memiliki pengetahuan. Paradigma itu kemudian bergeser menjadi guru lebih dahulu tahu. Namun sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bukan saja pengetahuan guru bisa sama dengan murid, bahkan murid bisa lebih dahulu tahu daripada gurunya. Itu semua terjadi akibat perkembangan media informasi di sekitar kita, sehingga pada saat ini guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar, melainkan guru memiliki fungsi lebih luas, yaitu sebagai penyediaan fasilitas belajar agar siswa mau belajar. Kemudian yang ketiga adalah manfaat sumber belajar. Adapun manfaat dari sumber belajar ini, yang pertama untuk memberikan pengalaman belajar secara konkret dan tidak langsung. Kemudian yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat dan terbaru seperti buku, teks, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro.
Kemudian yang keempat itu ada memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Dan yang terakhir yaitu ada merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih maju, seperti buku teks, buku bacaan, film, dan lainnya yang mengandung daya penalaran yang mampu membuat siswa terangsang untuk berpikir, menganalisis, dan berkembang lebih maju. Baiklah, selanjutnya sumber daya pendukung keberhasilan kurikulum yang selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai perantara. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau wasail atau pengantar pesan dan pengirim kepada pengirim pesan. Adapun kedudukan media dalam pembelajaran yaitu sebagai komponen yang sangat penting, bahkan sejajar dengan metode pembelajaran, karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Dan kontribusi media terhadap pembelajaran menurut Kemp dan Dayton adalah yang pertama yaitu menyampaikan pesan pembelajaran dapat lebih berstandar. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima yaitu kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Dalam model pembelajaran kooperatif ini, guru lebih berperan sebagai fasilitator yang berfungsi sebagai jembatan penghubung ke arah pemahaman yang lebih tinggi. Dan ada pun model-model pembelajaran yaitu yang pertama model interaksi sosial, yang kedua model pemrosesan informasi, yang ketiga model personal, yang keempat model modifikasi tingkah laku, yang kelima model pembelajaran kontekstual, yang keenam pembelajaran tematik, dan yang terakhir model pembelajaran paken. Yang kelima yaitu kualitas kinerja guru. Kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Ada 10 kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu menguasai bahan atau materi pembelajaran. Yang kedua, mengelola program pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengelola kelas. Yang keempat, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kelima, menguasai landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi pembelajaran. Yang ketujuh, menilai prestasi belajar siswa. Yang kedelapan yaitu mengenal fungsi dan layanan bimbingan dan penyuluhan. Yang kesembilan yaitu mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Yang kesepuluh, memahami dan menafsir hasil penelitian guna keperluan pembelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu monitoring pelaksanaan kurikulum. Memantau pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan monitoring yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Contohnya yaitu tim pengawas atau koordinator melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk mengamati secara langsung bagaimana kurikulum diterapkan oleh guru dan bagaimana respon siswa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan rencana belajar yang penting di dalam proses belajar dan mengajar, yang mana hal ini disusun untuk membimbing siswa di bawah tanggung jawab sekolah dan staf pengajar. Grafik yang digunakan sebagai representasi visual data dalam bentuk simbolis seperti grafik garis dan grafik batang. Setiap kurikulum memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat yang produktif dengan komponen-komponen seperti tujuan, bahan pembelajaran, kegiatan belajar, dan evaluasi. Keberhasilan dari implementasi kurikulum di sekolah sangat bergantung pada sumber daya pendukung seperti manajemen sekolah, sumber belajar, dan media pembelajaran, yang mana hal tersebut telah dijelaskan di dalam PPT tadi. Baik, demikian presentasi kami terkait dengan sumber daya pendukung dari kurikulum. Kurang lebihnya kami dari kelompok 6, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know